Hahaha, siapa yang tadi bangunnya kesiangan? Matahari udah tinggi tuh. Ayo buruan bangun. Dibuka dulu jendelanya ya, biar sinar mataharinya masuk. Sebelum mandi, olahraga dulu kali ya. Biar badan sehat, otot jadi kuat. Jangan lupa, lampu juga harus dimatikan, biar hemat listrik. Mandi pagi, biar badan seger. Kerannya malah rusak. Busanya masih ada tuh. Habis mandi, sisiran dulu kali ya, biar keren. Sekarang waktunya sarapan. Ada apa ya di kulkas? Wadaw, kenapa ditinggal gitu aja, Dek? Tutup rapat dong pintu kulkasnya, biar nggak ada lalat masuk. Hehehehe. Ya, hati-hati. Jatuh kan? Jadi pecah deh gelasnya. Itu tadi baru sebagian aktivitas kita di pagi hari. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan sampai seharian penuh. Nah, kalau kalian perhatikan, saat kalian melakukan aktivitas tersebut, sebenarnya kalian hanya melakukan dua hal, yakni aktivitas mendorong dan menarik. Kegiatan mendorong dan menarik itu disebut dengan gaya. Tahu nggak apa pengertian gaya? Yuk kita tanya sama bu guru yang satu ini. Gaya merupakan interaksi berupa tarikan ataupun dorongan terhadap suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut bergerak, berpindah tempat, ataupun berubah bentuk. Jadi jelas ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan pada suatu benda. Besarnya gaya juga bisa dihitung loh. Juga ada satuannya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Untuk menghitung besar gaya, nanti bakal kalian pelajari di kelas yang lebih tinggi. Ternyata, gaya itu juga punya sifat. Kira-kira sifatnya baik gak ya? Mending kita cari tahu yuk. Sifat gaya ada 3. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah benda ketika kita sedang bermain badminton. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda, misalnya saat kita bermain plastisin. Dan yang ketiga adalah gaya dapat mengubah posisi benda, yaitu saat kita memindahkan barang. Terima kasih penjelasannya ya Bu Guru. Halo semuanya, tadi udah dijelaskan ya definisi tentang gaya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis gaya ya. Jenis gaya yang pertama adalah gaya otot. Apa itu gaya otot? Coba perhatikan video ini. Wah, kuat sekali ya. Lihat tuh lengannya sampai mengeras begitu. Dari video tadi membuktikan kalau barbel yang berat itu bisa terangkat dengan kekuatan otot si atlet. Inilah yang disebut sebagai gaya otot. Jadi, apapun kegiatan yang berkaitan dengan kerja otot-otot kita dikategorikan sebagai gaya otot. Jadi tahu kan sekarang? Yang kedua adalah gaya gravitasi. Seperti daun yang berguguran ini, semuanya jatuh ke permukaan bumi. Hal ini disebabkan karena adanya tarikan dari bumi terhadap daun-daun tersebut. Supaya lebih jelas tentang gaya gravitasi, ini dia. Land on your feet, right? But why would you land back on the ground instead of just floating off into space? Because of a little something we call gravity. Gravity is what pulls everything toward the ground, including you. Without the force of gravity, there would be no life on Earth. Air, water, animals, everything would fly off into space. There'd be no you, no me, no French fries, nada. Think of gravity like the invisible superglue that holds our massive world together. You can't see it, but it's always there. Apa jadinya kalau gaya gravitasi di bumi kita ini tiba-tiba hilang? Jika gaya gravitasi dimatikan,
maka yang akan terjadi adalah semua benda akan melayang. Bahkan apapun yang ada di hadapan kita akan hilang dalam sekejap. Mobil, pohon, rumah, bahkan bulan pun juga akan hilang. Wow, cukup mengerikan ya. Yang ketiga adalah gaya listrik. Hati-hati ya kalau berurusan dengan listrik, bisa-bisa kalian kesetrum kayak tadi. Tapi tunggu dulu, kalau kalian mengira listrik itu hanya ada di dalam kabel listrik di rumah kalian, atau mungkin baterai senter, aki, power bank, dan genset, mungkin kalian perlu tahu fakta ini. Pernahkah Anda merasa tersetrum ketika bersentuhan dengan kulit orang lain? Merasakan kesetrum saat bersentuhan dengan orang lain bukanlah sebuah kelainan, melainkan sebuah fenomena normal yang sangat sering terjadi. Meski dalam skala kecil, sebagian besar dari kita pastilah pernah mengalami setruman listrik ini. Saat tersetrum, kadang kita merasakan seperti ditusuk jarum atau bahkan terdengar suara percikan. Karena skalanya kecil, hal ini tidaklah berbahaya. Namun dalam sedikit kasus, ada peristiwa yang cukup ekstrim, seperti yang terjadi pada seorang pria Australia bernama Frank Luer. Saat itu, pria Australia ini hendak melakukan wawancara kerja di sebuah kantor. Ketika ia memasuki gedung, karpet yang diinjaknya langsung terbakar. Ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Frank. Saat itu ia mengenakan jaket yang terbuat dari bahan nilon sintetis dan kemeja wol. Pakaian ini diyakini telah menyebabkan Frank menumpuk listrik statis dalam tubuhnya. Dan ketika ia berjalan di atas karpet, listrik tersebut terlepas dari tubuhnya dan menyulut api pada karpet. Saat petugas melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa aliran listrik yang ada di tubuh Frank mencapai 40.000 volt. Jadi sebenarnya listrik itu dibagi menjadi dua, yakni listrik statis yang ada di permukaan benda dan listrik dinamis yang mengalir di dalam kabel. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak bergerak alias diam. Contohnya muatan listrik pada pakaian berbahan tertentu, alas kaki, serta permukaan lantai. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Biasanya muatan ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Contohnya saat menyalakan lampu, listrik pada baterai, atau pada genset. Lanjut yang keempat, yakni gaya magnet. Berapa kali kalian buka tutup pintu kulkas dalam sehari? Sadar nggak sadar, setiap hari kalian selalu menggunakan gaya yang satu ini. Magnet digunakan pada pintu kulkas supaya dapat tertutup dengan rapat. Kenapa coba? Karena kalau pintu kulkas tidak tertutup dengan rapat, maka aliran dingin di dalam kulkas akan keluar, sehingga kulkas akan bekerja lebih ekstra. Lah kalau kulkas kalian bekerjanya ekstra, otomatis tagihan listrik kalian juga akan ekstra. Kembali ke gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh siapa? Ya magnet. Sedangkan untuk sifat-sifat magnet antara lain. 1. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam tertentu, yakni besi, baja, nikel, dan kobalt. Sifat selanjutnya yakni magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang senama apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan yang tidak senama akan tarik-menarik. Kayak manusia aja ya. Hehehe. Kemudian pada bagian ujung magnet memiliki gaya tarik yang lebih kuat dibandingkan bagian yang lainnya. Terakhir,
apabila suatu magnet kita potong jadi dua di tengah-tengah persis, maka potongan magnet tersebut tetap akan mempunyai dua kutub, yakni utara dan selatan. Magnet sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari proses alam, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat dengan cara menggosok-gosok, kemudian induksi maupun dengan dialiri listrik. Berikut adalah contoh-contoh magnet. Jenis gaya yang kelima yakni gaya gesek. Wadaw, hampir saja. Ini adalah simulasi pengereman pada kendaraan. Faktanya, banyak kejadian kecelakaan diakibatkan oleh sistem pengereman pada kendaraan yang bermasalah. Saat pengemudi melakukan pengereman, yang terjadi adalah gesekan antara sepatu rem dengan piringan rem. Jika gesekan yang terjadi relatif kecil, maka itu artinya rem kendaraan tidak berfungsi. Sebaliknya, jika gesekannya semakin kuat, maka kendaraan akan lebih cepat berhenti. Proses pengereman pada kendaraan inilah adalah salah satu contoh gaya gesek pada kehidupan sehari-hari. Contoh gaya gesek lainnya adalah saat kalian berjalan di permukaan lantai. Semakin kecil gaya geseknya, maka semakin besar resiko kalian akan terjatuh. Karena apa? Karena terpeleset. Makanya dari itu, pada bagian bawah sepatu kalian, coba dicek ya, atau sandal kalian selalu dibuat grip-grip atau kembangan untuk memperbesar gaya gesek. Seperti halnya pada ban kendaraan juga demikian. Jalanan yang licin juga beresiko kendaraan akan tergelincir atau slip. Nah, cukup di sini ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.